Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Bagaimana aku mengatasi kesulitan berpikir atau kognitif? Kognitif itu mencakup kesulitan berpikir, memusatkan perhatian, membuat keputusan, menggunakan nalar, membuat rencana, dan belajar merupakan yang sering terjadi sebagai hasil komplikasi stroke. Bagi beberapa penderita pasca stroke, masalah kognitif ringan ini akan cenderung mereda dengan sendirinya seiring dengan waktu dan pemulihan mereka, apalagi dengan ditunjang oleh lingkungan yang mendukungnya. Masalah daya ingat pun merupakan titik lemah bagi penderita pasca stroke seperti aku. Dan hubungan antara masalah daya ingat dengan kesulitan berpikir merupakan satu kesatuan. Setelah aku terserang stroke 10 tahun 6 bulan lalu, sesaat aku sama sekali lupa dengan detail-detail hidupku. Aku ingat dengan keluargaku, anak-anakku, bahkan ingat pekerjaanku. Tetapi waktu itu aku sama sekali lupa dengan semua password. Bukan hanya password huruf, apalagi password angka. Semua nomor-nomor telepon, nomor-nomor ATM itu sama sekali lupa. Bagi penderita pasca stroke dengan gangguan kognitif yang parah, misalnya benar-benar banyak lupa tentang hidupnya, jarang pulih sempurna, bahkan justru bisa berambah buruk seiring dengan waktu. Hal ini terutama bagi penderita stroke di usia lanjut yang pernah beberapa kali stroke berulang dan penderita penyakit-penyakit yang lainnya. Banyak penderita pasca stroke tidak menyadari masalah kognitif mereka, sehingga mereka rentan dengan masalah kecelakaan atau tercesat. Maka dari itu, keluarga dan lingkungan di si penderita harus lebih menjaganya. Setelah aku diserang stroke, aku tetap sangat bersemangat untuk sembuh pasti. Mungkin pembuluh darah otakku memang pecah dengan tidak mengenal permasalahan kognitif, sehingga aku tidak terlalu kesulitan berpikir. Apalagi setelah bekerja lagi, aku benar-benar memusatkan pekerjaanku. Apalagi setelah aku menulis di blog, membuat otakku selalu berpikir, memusatkan perhatian, membuat keputusan, dan apapun yang aku tulis, dan sebagainya. Dengan segala cara aku berusaha agar otakku yang notabene itu sudah cacat, secara otak kiriku terendam darah sekitar 20%, untuk tetap bisa berpikir sejalan ke pemulihanku. Terapi khusus pun terus aku lakukan untuk terapi berpikir. Dan blog sangat mendukungku untuk tetap bisa berpikir. Berpikir tidak melulu tentang masalah yang berat, tetapi berpikir adalah termasuk untuk merencanakan masa depan. Berpikir juga bukan hanya misalnya untuk mencari ilmu demi masa depan, tetapi berpikir lebih menentukan sikap diri sebagai penderita pasca stroke. Bagi sebagian penderita pasca stroke, aku selalu memikirkan beberapa hal. Ingat, ini karena aku sebagai penderita, bukan sebagai manusia normal. Aku tidak sakit. Impianku sudah melesat di masa depan dan sudah jauh meninggalkan aku sebagai penderita pasca stroke. Pertama, bagaimana aku bersikap untuk tetap eksis dalam pekerjaanku. Bagiku, pekerjaanku adalah tulang punggung masa depan sebagai single parent. Tanpa aku bekerja,
Siapa yang bisa membiayai aku dan anak-anakku? Kedua, bagaimana aku harus bisa bersosialisasi dengan komunitas-komunitasku, yaitu kehidupan dalam keluargaku, gerejaku, sahabat-sahabatku, komunitas-komunitas khusus seperti penulis, filateli, otografi, dan sebagainya. Karena dengan komunitas-komunitas inilah membuat aku lebih bisa terdukung untuk pemulihanku sebagai penderita pasca stroke untuk lebih baik. Ketiga, bagaimana aku harus bisa memanfaatkan keadaanku sekarang ini sebagai penderita pasca stroke yang harus mendampingi dan didampingi oleh orang tua. Aku mungkin belum terlalu berpikir jika aku belum sembuh dan orang tuaku tidak akan ada lagi. Walaupun aku tetap percaya Tuhan akan terus menolongku, tetapi aku tetap harus memikirkan secara realistis dan secara logika. Yang keempat, bagaimana aku harus bisa tetap percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku. Ini terakhir yang justru adalah yang pertama yang aku pikirkan. Tetapi sebagai manusia normal, aku tetap terus memikirkan ketidakmampuanku sebagai penderita pasca stroke, walaupun aku selalu memikirkan apa yang Tuhan mau yang bisa aku lakukan. Kemampuan kognitifku sebagai penderita pasca stroke selalu berjalan bertahap sebagai pemulihanku dan dengan keinginanku untuk sembuh. Hasil aku menulis di blog membuat aku tetap bisa aksis dan tetap bisa berguna banyak orang lewat keterbatasan.